Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas E, Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Di sini kami akan membahas mengenai pengolahan dengan suhu tinggi. Baik, saya akan membahas pengertian dari pengolahan dengan suhu tinggi. Pengolahan dengan suhu tinggi adalah pengolahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi. Artinya pengolahan pangan dengan menggunakan panas, yaitu pengolahan yang dilakukan dengan pemanasan di atas suhu normal atau suhu ruang. Suhu normal atau suhu ruang yang dimaksud adalah suhu yang berkisar antara 27 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Adapun tujuan dari pengolahan dengan suhu tinggi yaitu untuk memperpanjang masa simpan atau untuk mengawetkan bahan pangan yang disertai dengan penganekaragaman pangan. Dalam pengolahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk membunuh mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Dan yang kedua yaitu jumlah panas yang diberikan tidak boleh menyebabkan terjadinya penurunan nilai gizi. Adapun prinsip dari pengolahan dengan suhu tinggi, yang pertama adalah blanching. Nah, tujuan dari blanching sendiri adalah sebagai perlakuan pendahuluan untuk proses pembekuan dan pengeringan. Adalah yang pertama mengurangi jumlah mikroba pada permukaan bahan pangan, yang kedua menginaktifkan enzim yang dapat menyebabkan penurunan kualitas bahan pangan, yang ketiga menghilangkan beberapa substansi pada bahan pangan yang dapat menyebabkan adanya flavor atau flavor yang tidak diinginkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mempertahankan warna alami dari bahan pangan. Baik, selanjutnya ada pun tujuan blanching yang dilakukan sebagai perlakuan pendahuluan dalam proses pengalengan, yaitu yang pertama menghilangkan gas dari jaringan, yang kedua membersihkan dan melunakkan jaringan sehingga mempermudah pengalengan, yang ketiga menghilangkan substansi yang dapat menimbulkan flavor yang tidak diinginkan, yang keempat menaikkan suhu sebelum proses sterilisasi, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menginaktifkan enzim. Prinsip selanjutnya adalah pasteurisasi. Pasteurisasi adalah suatu proses pemanasan yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius, tetapi dengan waktu yang bervariasi dari beberapa detik sampai beberapa menit, tergantung pada tingginya suhu yang digunakan. Makin tinggi suhu pasteurisasi, makin singkat waktu yang dibutuhkan untuk pemanasannya. Tujuan dari pasteurisasi adalah untuk menginaktifkan sel-sel vegetatif mikroba patogen, mikroba pembentuk toksin maupun mikroba pembusuk. Pasteurisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode yang pertama ada low temperature long time atau LTLT. Metode LTLT ini dilakukan pada suhu 62,8 derajat Celcius selama 30 menit. Dan metode yang kedua ada high temperature short time atau HTST, sedangkan HTST ini dilakukan pada suhu 71,7 derajat Celcius selama 15 detik. Adapun prinsip yang ketiga yaitu sterilisasi. Sterilisasi adalah cara atau langkah atau usaha yang dilakukan untuk membunuh semua mikroba yang dapat hidup dalam bahan pangan. Selanjutnya yaitu tujuan. Apabila dilihat dari kata steril, maka tujuan utama dari proses sterilisasi adalah membunuh semua mikroba yang dapat hidup dalam bahan pangan. Adapun prinsip dari sterilisasi yaitu dalam proses sterilisasi semakin rendah suhu yang digunakan maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Namun waktu pemanasan yang cukup lama lebih-lebih pada suhu yang tinggi akan berakibat menurunkan nilai gizi. Untuk mengatasi hal ini maka selain kombinasi waktu dan lamanya pemanasan juga ditambahkan penggunaan tekanan. Jadi dalam proses sterilisasi yang paling baik adalah menggunakan kombinasi antara suhu, waktu, dan tekanan. Adapun prinsip yang keempat yaitu pemasakan. Pemanasan dengan cara pemasakan ini bertujuan untuk meningkatkan cita rasa atau kelezatan produk pangan. Pemasakan dapat juga dianggap sebagai salah satu cara pengawetan bahan pangan, sebab bahan pangan yang dimasak dapat tahan disimpan lebih lama daripada bahan mentahnya. Apabila dilihat dari cara dan bentuk pemasakan, maka dapat dibedakan menjadi 3 macam cara pemasakan yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama, pemasakan dengan menggunakan cara kering pada suhu 100 derajat Celcius atau lebih. Yang kedua, pemasakan dengan menggunakan media air panas atau uap air pada suhu 100 derajat Celcius atau lebih. Yang ketiga, pemasakan dengan menggunakan media minyak panas pada suhu 100 derajat Celcius atau lebih atau penggorengan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.